Ternyata setelah datang sangat kooperatif, ya, tepat waktu, ya, semua yang diminta, mulai handphonenya, mulai dari juga kameranya, mulai juga laptopnya diambil, dikasihkan semuanya, sangat kooperatif. Ternyata setelah mau pulang tidak bisa pulang, langsung ditangkap. Yang saya keberatan adalah ketika yang dilawan itu kemudian menggunakan cara-cara yang tidak fair, cara-cara yang tidak bermoral, cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang dolim. Maka korbannya adalah saudara Joko Widodo. Karena yang disebut ijazah palsu itu bukan Dodo Baidowi, tapi saudara Joko Widodo. Maka dalam persidangan ini juga saudara Joko Widodo yang disebut oleh Bambang Tri dalam Mubalak yang dibimbing oleh Gus Dur memiliki ijazah palsu baik SD, SMP, SMA, juga S1 harus pula dihadirkan dalam persidangan. Nah, ini ada kasus pencurian, saya kasih analogi. Semua diperiksa saksi-saksi, ternyata orang yang kecurian nggak diperiksa. Suatu ketika orang yang kecurian itu mengatakan, aku nggak pernah dicuri kok, memang aku nggak punya barang itu. Atau ternyata yang mencuri, itu bukan barangnya dia kok, barangnya yang saya ambil punya saya sendiri. Ini akan menjadikan peradilan sesat. Maka kalau saudara Joko Widodo tidak dihadirkan dalam persidangan ini, bahkan kriminalisasi terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu kami tidak akan bosan-bosannya untuk menyampaikan kepada Bapak Hakim, hendaklah berlaku adil, hendaklah tegakkan, ya, keadilan di ruang sidang. Karena kami ini sudah bosan dan sudah muak dengan, ya, dilaksanakan berbagai macam sidang yang penuh dengan sidang sandiwara, sidang dagelan, yang ini akan semakin menjadikan citra dari penegak hukum ini semakin rendah, semakin jatuh dan tidak punya marwah sama sekali. Ya, kami sampaikan kepada Bapak Hakim bahwa Gus Nur ini tidak ada satupun kesalahannya, karena beliau ini hanya sekedar, ya, melakukan podcast dengan Bambang Tri. Kalau toh pun salah adalah Bambang Tri dan itu masih belum diputus kesalahannya. Yang kedua, ya, awalnya Gus Nur ini didakwa, ya, oleh penyidik itu dengan dakwahan mubahalah, gitu ya. Dengan, ya, informasi dari, ya, penyidik bahwa ini dianggap melakukan penodaan agama. Sama sekali tidak ada, subhanallah. Ya, ini adalah kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua, Gus Nur ini juga dipanggil oleh oleh penyidik, didatangi di rumahnya, ya, hampir 3 kali. Bahkan penyidik ini utusannya membeli madu di rumahnya Gus Nur agar Gus Nur ini kooperatif, insya Allah tidak ditangkap. Ternyata setelah datang sangat kooperatif, ya, tepat waktu, ya, semua yang diminta, mulai handphonenya, mulai dari juga kameranya, mulai juga laptopnya diambil, dikasihkan semuanya, sangat kooperatif. Ternyata setelah mau pulang tidak bisa pulang, langsung ditangkap. Coba, ini adalah kebohongan yang kedua, dan kita tidak mau lagi di dalam sidang itu nanti akan ada kebohongan-kebohongan berikutnya, ya. Dan kalau nanti di dalam sidang ini, ya, Gus Nur itu tidak diputus bebas, maka kita akan disuguhi dengan pengadilan yang betul-betul sudah tidak ada hukum lagi, alias sidang dagelan atau sidang sandiwara. Dan ini kelak insya Allah akan dijatuhkan oleh Allah SWT, ya, akan dihinakan para penegak hukum kalau betul-betul telah, ya, menistakan Gus Nur dan juga para ulama dan para tokoh yang lain. Yang lain saya sampaikan kepada Gus Nur dan juga keluarganya dan juga para jamaahnya, ya, jangan mundur sejengkal pun, karena panjenengan semuanya ini semata-mata melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan dakwah Islam, ingin menegakkan keadilan di negeri ini. Dan insya Allah ini yang diminta dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan semuanya ini dilakukan semata-mata
adalah untuk cinta kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah menjanjikan kepada kita, menjanjikan kepada Gus Nur, menjanjikan kepada jamaah. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai kelak di akhirat. Ya, akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah, akan diberikan syafaat oleh para ulama, yang para ulama ini ketika kita membela, ketika mereka ini dikuyok-kuyok, ketika mereka didolimi, ketika mereka dikriminalisasi, tidak usah khawatir. Kita ini tidak membutuhkan bayaran, kita tidak membutuhkan sanjungan, kita ini semata-mata hanya membutuhkan syafaat dari baginda Rasulullah. Dan para ulama ini juga akan diberikan oleh Rasulullah. Mereka yang lurus akan bisa memberikan syafaat kepada orang yang mencintai. Amin. Ya, demikian Bapak-bapak, kami dari beberapa ormas dan juga tokoh yang dari Jakarta hadir ke sini jauh-jauh semata-mata untuk menegakkan keadilan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan cinta kepada para ustadz dan juga para ulama. Nah, demikian dulu. Ada tambahan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Broto. Kebetulan pernah beberapa kali satu forum dengan beliau yang didakwa bersalah hari ini. Didakwa ya, jadi didakwa bersalah itu belum tentu bersalah. Saya menyadari persis bahwa di dalam permainan politik itu ada kawan dan ada lawan. Ya, itu sah-sah saja, memang begitulah warna politik dari dulu sampai nanti menjelang kiamat kayaknya begitu. Yang saya keberatan adalah ketika yang dilawan itu kemudian menggunakan cara-cara yang tidak fair, cara-cara yang tidak bermoral, cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang zalim, itu yang insya Allah tidak dibenarkan oleh dalil-dalil dan rumus-rumus politik dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya sebagai orang yang kenal dan pernah beberapa kali di satu forum dengan beliau, dengan beserta Pak Dr. Muhammad Taufik SH, selalu menyuarakan apa yang kami anggap benar secara normatif. Jadi bukan kebenaran personal. Kita punya ukuran bahwa kebenaran normatif pada kebenaran yang dianut oleh semua manusia yang masih hidup. Baik secara hukum, norma, agama. Kalau dikatakan benar secara normatif, otomatis kebenaran itu adalah benar adanya. Lah, watak politik yang selalu menggunakan kekuasaan dengan mendolimi, dengan kecurangan, dengan cara-cara yang tidak fair dan tidak sehat menurut ukuran kebenaran normatif, maka ini harus dilawan. Maka satu kata yang saya sampaikan kepada Gus Nur dan Mas Taufik, Dokter, saya katakan bahwa siapapun mereka yang berkuasa, negara kita ini negara hukum. Siapapun, dari kalangan manapun, silahkan saja berkuasa. Karena memang proses politik demokrasi seperti itu. Mau goblok, mau pinter, mau plonga-plongo, mau dedel, mau kalau orang Jawa bilang pekok, asal itu mendapat suara terbanyak maka merekalah yang menang. Silahkan saja menang. Karena memang demokrasi sudah kadung menjadi pilihan kita bersama dalam proses mencari pemimpin. Tapi setelah berkuasa, janganlah menggunakan kekuasaannya secara semena-mena. Saya rasa itu tambahan dari saya. Satu kata, mari kita dukung Gus Nur baik secara moral maupun secara fisik. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pijet gini tuh. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Kelabang Putih, FPI dan FJI Solo Raya tidak akan tinggal diam ketika peradilan sesat ini dilakukan di Solo, dan kami dan teman-teman mesti hadar. Kita menyadari bahwa di NKRI ini tidak ada penegak hukum, adanya penguasa hukum.
karakter penguasa hukum, diktator, otoriter, sewenang-wenang. Tangkap dulu, pasal kemudian. Ini yang terjadi. Mereka lalai, mereka tidak sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Pasti siapapun, pasti tumbang, pasti lengser. Saya cuman berharap semoga hakim yang ngedali Gus Nur dan Bambang Tri berhati malaikat. Dan kita doakan kepada pengacara diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Dibukakan pintu rezeki. Amin. Limpahkan rezeki yang halal. Karena kekuatan yang paling dahsyat itu doa. Ingat, kekuatan yang paling dahsyat itu doa. Ketika kita pulang di rumah masing-masing atau masjid, kita berdoa. Satu tuntutan kita, bebaskan Gus Nur dan Bambang Tri. Allahu Akbar. Bebaskan Gus Nur dan Bambang Tri. Allahu Akbar. Bebaskan Gus Nur dan Bambang Tri. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin dari teman-teman Pak Ahmad Wasinuddin, lawyer dari perwakilan adalah keterangan yang saksi nyatakan di persidangan. Ini yang paling penting ya. Nah, pada proses pemberkasan awal, keterangan saksi itu hanya di hadapan penyidik, hanya melalui BAP, berita acara pemeriksaan. Keterangan-keterangan itu belum menjadi alat bukti untuk jadikan dasar pertimbangan, apalagi putusan majelis hakim. Nah, dalam proses persidangan inilah seluruh saksi-saksi yang di BAP harus dihadirkan di hadapan persidangan agar keterangan mereka memiliki nilai pembuktian, bagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 1 KUHP tadi. Saya ingin katakan bahwa Gus Dur dulu pernah dilaporkan oleh Ansor Banser NU. Dan saat itu ada saksi pelapor dan korban, termasuk korbannya adalah saksi pelapor dan korban adalah saudara Yakut Khalil Khoumas yang saat ini menjadi Menteri Agama. Jadi saat lapor saat itu belum menjadi menteri, setelah masuk persidangan sudah menjadi menteri. Nah, juga saksi saat itu adalah Said Akil Sirot, saat itu ketua PBNU. Dua saksi ini keterangannya ada di BAP. Namun ternyata di dalam persidangan dua orang ini tidak pernah hadir sidang. Sehingga semestinya keterangan dua orang ini ya, saksi Said Akil Sirot dan saksi saudara Yakut Khalil Khoumas ya, itu sebenarnya harusnya dikesampingkan. Sehingga kalau kasusnya pencemaran terhadap Banser itu semestinya tidak ada unsur pencemaran karena korbannya tidak hadir di persidangan. Unsur pencemarannya tidak dapat dibuktikan karena itu delik aduan. Tapi faktanya pada perkara itu Gus Nur tetap dituntut 2 tahun penjara. Yang akhirnya divonis 10 bulan penjara dan sudah turun kasasi inkrah 10 bulan penjara. Nah, dalam perkara ini kita mengetahui di dalam BAP saksinya ada yang namanya Dodo Baidowi. Nah, kemarin kita sudah minta agar saksi Dodo Baidowi selaku pelapor ini harus dihadirkan di persidangan. Jangan sampai nanti saksi mana-mana dihadirkan ternyata pelapornya tidak dihadirkan. Persis seperti kasus Ustaz Farid Ahmad Oba.
Ustadz Andung dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Beliau-beliau ini akhirnya dituduh teroris, dituduh ya melakukan terorisme, dituntut 3 tahun dan vonis 3 tahun, tapi tidak ada pelapornya. Nah, kita PH ini ingin menegakkan hukum yang berkeadilan, bukan hukum dengan corak suka-suka penguasa. Gak ada saksi, tetap saja dilanjutkan. Gak ada pelapor, tetap saja dihukum. Nah, dalam kasus Gus Nur ini, pertama saksi pelapornya harus dihadirkan. Sehingga kita akan dalami motifnya apa ini. Motifnya benar apa menegakkan keadilan, atau ternyata ada motif yang lain. Nah, nanti kita akan perdalam dalam persidangan. Karena di dalam persidangan itu, keterangan-keterangan saksi itu penting untuk mengungkap 2 hal. Pertama, mengungkap unsur-unsur pidana dalam dakwaan yang didakwakan oleh jaksa. Kedua, untuk Kedua, untuk memastikan motif daripada peristiwa itu apa. Jadi unsur-unsur dan motifnya ini yang mau kita gali dalam keterangan saksi tadi di persidangan. Yang kedua, ini Gus Nur membimbing Bambang Tri melakukan mubahalah terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo. Maka konstruksi hukumnya, kalau ini ya karena dakwaan ini salah satunya mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, di mana Gus Nur dan Bambang Tri dianggap mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran, atau ya, setidaknya ya mengedarkan kabar yang tidak lengkap atau tidak pasti yang patut diduga dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Maka korbannya adalah saudara Joko Widodo. Karena yang disebut ijazah palsu itu bukan Dodo Baidowi, tapi saudara Joko Widodo. Maka dalam persidangan ini juga saudara Joko Widodo yang disebut oleh Bambang Tri dalam mubalah yang dibimbing oleh Gus Dur memiliki ijazah palsu baik SD, SMP, SMA, juga S1 harus pula dihadirkan dalam persidangan. Nah, ini ada kasus pencurian. Saya kasih analogi. Semua diperiksa saksi-saksi, ternyata orang yang kecurian nggak diperiksa. Suatu ketika orang yang kecurian itu mengatakan, aku nggak pernah dicuri kok, memang aku nggak punya barang itu. Atau ternyata yang mencuri, itu bukan barangnya dia kok, barangnya yang saya ambil punya saya sendiri. Ini akan menjadikan peradilan sesat. Maka kalau saudara Joko Widodo tidak dihadirkan dalam persidangan ini, maka demi hukum kasus ini tidak dapat dilanjutkan. Takbir. Lagi pula kepentingan saudara Joko Widodo hadir itu bukan hanya untuk kepentingan kasus ini agar terbuka di pengadilan, tetapi lebih jauh agar memberikan keyakinan kepada segenap rakyat Indonesia bahwa kita memiliki presiden yang ijazahnya asli. Maka kepentingan itulah, selain kepentingan untuk membuktikan unsur pidana di mana saudara Joko Widodo menjadi korban dari mubahalah Bambang Tri yang dibimbing oleh Gus Dur ini, tapi juga punya kepentingan bagi saudara Joko Widodo untuk meneguhkan keyakinan masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo memiliki ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Ada tambahan yang paling penting, asli. Kalau kata Pak Amin Rais itu asli gitu ya. Dan sebenarnya mudah saja sebagaimana disampaikan oleh Pak Amin Rais, kalau saudara Joko Widodo memiliki ijazah asli itu tinggal datang ke pengadilan, sampaikan ijazah aslinya, maka case close. Selesai. Dan saya minta ya kepada jaksa penuntut umum, tuntut ya Bambang Tri 10 tahun atau 100 tahun penjara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia benar-benar mengedarkan kebohongan. Dan kebohongan itu terhadap presiden. Tuntut 10 tahun atau 100 tahun penjara, nggak apa-apa Bambang Tri. Tapi Gus Dur tidak bisa karena dia hanya memverifikasi, bertanya kepada Bambang Tri. Tapi lagi-lagi kalau ternyata saudara Joko Widodo tidak hadir dan tidak menunjukkan ijazah aslinya dalam persidangan ini, maka 2 klien kami ini terdakwa ini harus dibebaskan. Karena apa dasarnya? Dituduh mengedarkan kebohongan, sementara kabar yang benar, yang asli tidak pernah dihadirkan di persidangan. Dagelan ini. Ini namanya hukum yang menggunakan pendekatan kekuasaan. Ini bukan restat, tapi ini sudah mahstat, negara kekuasaan. Lagi-lagi, kalaupun ya hari ini nanti saudara Joko Widodo tidak bisa hadir, tapi tetap kami akan tetap meminta, karena nama Joko Widodo itu ada di uraian dakwaan jaksa penuntut umum. Kemarin memang kita tidak mengajukan eksepsi karena kita mau langsung saja ke prosesnya, dan kita juga sangat bergembira kalau langsung ke materi pokok ternyata presiden hari ini datang nyalami Mas Andika. Pripun kabarnya Mas Andika, ini loh ijazah saya. Siapa presiden? Saya mundur dari pengacaranya Bambang Tri karena Bambang Tri terbukti dia mengedarkan kebohongan. Tapi karena sampai hari ini saudara Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, kami Golabatu Zon kami, Husnuzon kami
Yang benar adalah apa yang ditulis oleh Bambang. Dan jangan salahkan publik, masyarakat kemudian kalau saudara Joko Widodo tidak hadir dalam persidangan ini, kemudian meyakini bahwa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 saudara Joko Widodo adalah palsu. Tapi ada yang menarik tadi. Jangan asmani situ Pak? Herman Broto. Nah, Pak Herman Broto tadi menyatakan Pak Joko itu sebenarnya punya ijazahnya katanya. Mau lali nyimpennya di mana? Nah, karena itu dalam proses persidangan ini kita memberi kesempatan Pak Presiden untuk mengingat-ingat kembali ijazah SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, S1 di mana, dan kalau sudah ingat ambil bawa ke persidangan. Jangan bawa kawan SD, jangan bawa kawan SMP, jangan pakai press release UGM, karena itu tidak membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Yang dibutuhkan itu adalah ijazah, kalau kata Pak asli. Nah, itu yang dibutuhkan, bukan keterangan kawan, bukan keterangan guru, bukan keterangan dari rektor bahkan. Kenapa? Karena itu hanya testimoni de auditum, keterangan yang katanya di dalam hukum tidak bernilai. Dan terakhir, saya kira ini yang paling penting, sejatinya persoalan ini kalau kita menghormati hukum harusnya tidak sampai proses pidana. Karena sebelumnya kasus ijazah palsu ini sudah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kami sudah sampaikan kepada penyidik Barreskrim Mabes Polri, Direktorat Tindak Pidana Cyber, semestinya kalau kasus beririsan antara pidana dan perdata, pidananya dikesampingkan dan didahulukan perdatanya. Dan perdatanya adalah gugatan permuatan melawan hukum. Tapi tanggal 3 Oktober Bambang Triburono menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian tanggal 13 ditangkap dan tanggal 14-nya langsung ditahan. Ini yang silakan masyarakat menilai sendiri apakah ini benar-benar hakim yang benar-benar hukum yang equality ya antara presiden dan rakyat itu sejajar, atau sebaliknya ini adalah hukum suka-suka penguasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Udah tambah? Udah tambah? Pak, monggo. Mau tambahan? Tambahan. Mas Rian. Nah, Solo udah Pak. lagi nggak apa-apa. Ya padat kan nggak apa-apa tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, tambahan sedikit ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakatuh. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sidang 2 ya. Jadi kami dari tim kuasa hukum advokasi Gus Nur, kita berharap pada sidang kali ini menindaklanjuti dari sidang pertama. Kita meminta agar majelis hakim untuk mendatangkan saksi pelapor. Kenapa saksi pelapor begitu penting dalam kasus ini? Tadi telah disampaikan oleh Mas Ahmad. Karena keterangan saksi yang menjadi alat bukti adalah yang dinyatakan di muka sidang, dan itu bisa jadi pertimbangan hakim dan menjadi kebenaran material di dalam persidangan. Jadi urgensinya saksi pelapor sangat penting dan berkaitan dengan dakwaan-dakwaan dari yang diuraikan dari jaksa itu sendiri. Salah satu contohnya adalah undang-undang. Gak apa-apa. Salah satu dakwaannya adalah Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 45A Ayat 2. Jadi menurut hemat saya, Undang-Undang ITE adalah aduan. Ya, kalau aduan paling baik, alangkah baiknya saksi pelapor bisa dihadirkan di muka persidangan untuk kita sama-sama benar-benar mengetahui kebenaran material yang sebenar-benarnya dari peristiwa hukum ini atau kasus ini. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan.